pelajarannya adalah pelajaran baru, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Ini pelajaran baru yang akan dilaksanakan di kelas 5. Wajib dilaksanakan. Kemungkinan baru akan nanti ditaruh di hari Sabtu, setiap hari Sabtu. Ya. Jadi setiap 1 minggu sekali ada nama pelajarannya coding. Dalam hal ini kita akan mempelajari prinsip berpikir komputasional. Komputasional, apa itu? Komputasional itu artinya kita berpikir seperti komputer. Ya, manusia mempunyai cara berpikir seperti komputer. Komputer itu bisa bekerja asalkan ada perintah. Perintahnya sebuah kode. Contohnya kalau kamu main tinju atau main PS ya, kalau mau nendang katanya pakai apa? Ya, depan itu pakai E. Kalau shot itu pakai segitiga. Nah, kalau R1 dia mau bekerja asalkan ada perintah. Perintahnya dari apa? Dari jari-jari. Kurang lebih seperti itu. Sistem komputasional itu ada sebuah komputer, dia akan bekerja ketika diperintah oleh jari kalian. Sekarang karena ini tentang pembelajaran, komputasionalnya itu bukan game, tapi mengenai pembelajaran. Bagaimana kita memerintah sebuah komputer untuk menyelesaikan masalah yang akan kita hadapi supaya mempunyai jawaban yang sudah perhatikan terus sampai kita mencoba menyelesaikan berdasarkan prinsip-prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, sudah ya. Yang pertama, apa itu dekomposisi? Dekomposisi itu memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Ya, contohnya merencanakan wisata ke Tanjung Wakuna. Kita misalnya ini anak-anak ini mau berwisata ke Tanjung Wakuna. Tahu Tanjung Wakuna? Mana? Tanjung Wakuna. Pasir Putih Selatan itu. Kita kan punya wisata kan? Ya kan? Sekarang kita bayangkan kita akan berekreasi atau berwisata ke Tanjung Wakuna, ya kan? Kira-kira kita akan merancangkan wisata tersebut dengan mempersiapkan hal yang kecil-kecil supaya untuk kita persiapkan ketika mau berangkat ke Tanjung Wakuna. Contohnya, kalau Tanjung Wakuna kan seperti ada pantai. Sudah dibayangkan, ada pantai, pasirnya putih, tempatnya terpencil, ya. Terus lagi cuacanya pasti panas. Nah, sudah kalian bayangkan kalau pantai seperti itu. Nah, sekarang coba di bukunya kamu tulis bagian-bagian kecil yang penting atau persiapan-persiapan kamu yang dibutuhkan ketika akan berangkat ke Tanjung Wakuna. Mulai dari rumah, kurang lebih yang harus dipersiapkan apa supaya rekreasinya kamu atau wisatanya kalian menjadi lebih baik, menjadi lebih nyaman. Sekarang perhatikan video ini. Kegiatan dengan bangun tidur pukul 5 pagi. Setelah itu, dia berlatih dengan setelah mandi, dia sarapan. Sudah memperhatikan ya. Nah, intinya itu apa kita memperhatikan video tersebut? Nah, kita lanjut ke prinsip yang kedua, berpikir prinsip komputasional. Apa itu namanya pengenalan pola? Ya, polanya Dina mulai dari bangun tidur
tidur sampai apa? Tidur lagi. Nah, kalau bahasanya kalian kebiasaan, pola itu kebiasaannya kamu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, dari video tadi kita dapat mengenali urutan kegiatan harian, kegiatan kita setiap harinya, dan itu tidak akan berubah setiap harinya selama kita masih di kelas yang sama. Contohnya bangun pagi, habis bangun pagi apa tadi Nina? Sikat gigi. Kecuali hari Minggu Pak, pasti kegiatan setiap harinya iya kan? Lanjut lagi apa? Sarapan. Habis sarapan? Sekolah. Buka mandi berarti tadi. Setelah berangkat sekolah sampai pulang sekolah jam 12 pulang. Habis pulang makan siang. Setelah makan siang berolahraga. Setelah olahraga belajar. Habis belajar itu kegiatannya di tidur lagi ya. Itu namanya mengenali pola. Kegiatan selanjutnya ada namanya abstrak. Perhatikan, kita akan melaksanakan nanti di Jember itu ada event namanya gerak jalan ya, tajempra, gerakan tanggul sampai Jember. Ya, itu boleh gerak jalan, boleh jalan di sini. Ya. Nah, perhatikan poster yang kalian lihat. Tajempra, 2025, gerak jalan tanggul Jember tradisional. Itu tanggalnya tanggal berapa? 23 Agustus. Start dari alun-alun Tanggul, finish alun-alun Jember. Jarak yang ditempuh itu kurang lebih berapa itu? Kurang lebih 100 lebih. Ya. Nah, kira-kira yang harus disiapkan ketika mengikuti kita aja apa? Sehat kan? Awak disiapkan kalau sakit zaman itu nanti langsung sakit. Dapat tengah jalan pingsan juga, ya. Nah, setelah kalian memperhatikan poster ini, perhatikan pertanyaan ini. Apa itu abstrak? Abstrak itu mencari informasi penting. Ya, mencari informasi penting. Misalnya, dengan melihat poster dapat mencari informasi penting yang dapat kalian cari. Contohnya di sini, informasi pentingnya apa yang bisa kalian lihat? Menurut kalian yang paling penting informasi apa? Pengumuman apa? Hah? Sebutin aja. Sebentar yang dia kenapa? Gerak jalan. Ada apa lagi? Ada tajempra. Iya kan? Apa lagi yang menurut kalian penting dari informasi? Tanggal apa itu? Ya, tanggal apa itu? Tanggal pelaksanaannya ya. Dari dengan melihat seperti itu, kalian dapat mengambil beberapa informasi yang penting-penting. Ya. Contohnya apa? Akan ada kegiatan namanya tajempra. Padahal dengan melihat gambar ini ya. Ketika kalian mengambil informasi penting itu namanya abstrak. Jadi abstrak itu mengambil informasi yang penting dari gambar yang besar menjadi satu informasi yang penting. Berikutnya, isinya ada namanya. Tadi itu gambar apa? Jus jeruk. Ada sebuah gambar jus jeruk. Kita akan berpikir secara algoritmik. Apa itu algoritmik? Berpikir logis dalam menyusun langkah-langkah penting. Jadi berpikir logis ini kalau kita bekerja itu harus mencari langkah-langkah yang penting dalam membuat sebuah karya. Ya.
tidak boleh tanggung-tanggung berpikir logis. Ya. Contohnya di sini kalian disuruh membuat sebuah jus. Ya, bisa apa itu? Jeruk. Nah, langkah-langkah dalam membuat jus jeruk, paham? Kalau kita akan membuat jus jeruk, apa yang harus kita siapkan? Jeruknya. Terus, apa? Blender. Apa lagi? Saringan. Apa lagi? Gula. Es. Air. Kan banyak sekali yang harus disiapkan. Ya. Nah, sekarang kita gunakan pikiran logis kita, pikiran sadar kita. Yang paling penting dari yang kalian sebutkan itu, pertama yang harus disiapkan menurut kalian apa? Menurut kalian apa? Berpikir logis. Kalau nggak ada jeruk apa jadi? Berarti yang kita siapkan adalah jeruknya dulu disiapkan. Kalau nggak disiapkan nggak ada jadi. Setelah jeruk apa? Ada gelas, ada blender, ada air dan seterusnya. Kira-kira yang paling penting? Blender. Pemeras? Jeruk boleh. Apa lagi? Setelah jeruk baru gula. Habis gula air. Nah, ketika itu dicampur. Setelah itu ditaruh di gelas. Kira-kira gula sama air penting mana? Air. Nah, kita harus berpikir loh. Ada lembab itu. Isikan seolah-olah kalian ini adalah mau melaksanakan kegiatan ulang tahun. Ya. Boleh berunding, bangkunya boleh keren. Yang penting jangan nasi goreng, ini kamu makan dulu. Ya. Ulang tahun tempat dengan tempat siapa? Jangan nasi goreng, boleh juga nasi goreng. Siapa yang berbuat? Sudah dulu. Yang lain diam.
penting dan kita tulis poin-poinnya itu dan kita dokumentasikan sehingga kita dapat mencari solusi yang terbaik. Ya, contohnya hari ini menyiapkan pesta. Ya, seumpama kalian nanti di rumah ketika sudah dewasa dikasih tugas misalnya menyiapkan pesta satu Muharram misalnya, ya pengajian, kalian sudah bisa. Oh, pertama yang harus saya siapkan ya, apa yang disiapkan? Nah, yang disiapkan itu adalah tempat, yang apa? Kalau pengajian apa? Mubaliknya, ya. Apa lagi? Makanannya. Jadi kalian diusahakan bisa menyelesaikan masalah ketika dikasih tugas. Ya. Terus yang kedua ada namanya tadi berpikir tentang pola. Pola itu adalah kegiatan yang kita lakukan dan kita ulangi setiap hari. Ya, contohnya kalau kita bangun pagi ketika bangun pagi langsung apa? Salah. Maksudnya apa langsung mandi? Pasti dari sholat mandi. Ya. Ada yang langsung mandi, ada yang langsung. Ya. Nah, pola seperti itu kita lakukan setiap hari. Nah, itu tidak berubah. Itu kalau bentuk kegiatan, kalau bentuk soal. Sekarang untuk tugas di rumah, anak-anak bisa membuat dekomposisi tentang mempersiapkan kegiatan mau berangkat sekolah. Seperti tadi tulis lengkap. Ya, persiapan apa yang harus kita siapkan dulu? Sama membuat abstrak dari cara membuat sebuah minuman. Minuman apa itu? Es teh. Ya, kami betul sekarang es teh. Islam. Ya, bagaimana urutannya ketika membuat minuman? Nah, saya kira karena pelajarannya sudah cukup, ya, dan juga selesai, nanti kita lanjut lagi hari pertemuan berikutnya. Untuk anak-anak kita istirahat dulu. Kira-kira kita lanjut lagi. Tidak usah jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.